kingdom reign. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Hargailah dirimu sendiri. Tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dan Lainnya Angela, habis ini tidak bunyi, ini tidak suara, ini tidak musik, suara. Berhujung 2018, setelah berpindah ke rumah sewa baru, di mana rumah sewa baru ini terdapat berbagai perabot di ruang tamu. Berhujung 2018, setelah berpindah ke rumah sewa baru, di mana rumah sewa baru ini terdapat berbagai perabot di ruang tamu dan di seluruh rumah itu dapat ruang makan juga di bilik. Dan ketika saya menyusun di ruangan bilik terdapat sebuah meja, di mana meja ini diletakkan di penjuru bilik. Meja ini adalah meja pelajar atau bekerja. Dan saya menunggu sampai larut malam. Setelah selesai, saya pun dan anak saya ingin melakukan mata tidur. Tiba-tiba saya terdengar ketukan dari kawasan meja ini beberapa kali, dan saya mencarinya tanpa rasa takut. Malah mau mencari tahu apa ketukan ini dalam beberapa malam. Dan setiap malam hinggalah di hari saya tidak sadar ketukan itu hilang. Berhujung 2018, setelah berpindah ke rumah sewa baru, di mana rumah sewa baru ini terdapat berbagai perabot di ruang tamu dan di seluruh rumah itu dapat ruang makan juga di bilik. Dan ketika saya menyusun di ruangan bilik terdapat sebuah meja, di mana meja ini diletakkan di penjuru bilik. Meja ini adalah meja pelajar atau bekerja. Dan saya menunggu sampai larut malam. Setelah selesai, saya pun dan anak saya ingin melakukan mata tidur. Tiba-tiba saya terdengar ketukan dari kawasan meja ini beberapa kali, dan saya mencarinya tanpa rasa takut. Malah mau mencari tahu apa ketukan ini dalam beberapa malam. Dan setiap malam hinggalah di hari saya tidak sadar ketukan itu hilang. Berhujung 2018, setelah berpindah ke rumah sewa baru, di mana rumah sewa baru ini terdapat berbagai perabot di ruang tamu dan di seluruh rumah itu dapat ruang makan juga di bilik. Dan ketika saya menyusun di ruangan bilik terdapat sebuah meja, di mana meja ini diletakkan di penjuru bilik.
meja ini adalah meja pelajar atau bekerja. Dan saya menunggu sampai larut malam. Setelah selesai, saya pun dan anak saya ingin melakukan mata tidur. Tiba-tiba saya terdengar ketukan dari kawasan meja ini beberapa kali, dan saya mencarinya tanpa rasa takut. Malah mau mencari tahu apa ketukan ini dalam beberapa malam. Dan setiap malam hinggalah di hari saya tidak sadar ketukan itu hilang. Pada ujung 2018, setelah berpindah ke rumah sewa baru, di mana rumah sewa baru ini terdapat berbagai perabot di ruang tamu dan di seluruh rumah itu. Tempat ruang makan juga di bilik. Dan ketika saya menyusun di ruangan bilik terdapat sebuah meja, di mana meja ini saya letakkan di penjuru bilik. Meja ini adalah meja pelajar atau bekerja. Dan saya menunggu sampai larut malam. Setelah selesai, saya pun dan anak saya ingin melakukan mata tidur. Tiba-tiba saya terdengar ketukan dari kawasan meja ini beberapa kali, dan saya mencarinya tanpa rasa takut. Malah mau mencari tahu apa ketukan ini dalam beberapa malam. Dan setiap malam hinggalah di hari saya tidak sadar ketukan itu hilang. Pada ujung 2018, setelah berpindah ke rumah sewa baru, di mana rumah sewa baru ini terdapat berbagai perabot di ruang tamu dan di seluruh rumah itu. Tempat ruang makan juga di bilik. Dan ketika saya menyusun di ruangan bilik terdapat sebuah meja, di mana meja ini saya letakkan di penjuru bilik. Meja ini adalah meja pelajar atau bekerja. Dan saya menunggu sampai larut malam. Setelah selesai, saya pun dan anak saya ingin melakukan mata tidur. Tiba-tiba saya terdengar ketukan dari kawasan meja ini beberapa kali, dan saya mencarinya tanpa rasa takut. Malah mau mencari tahu apa ketukan ini dalam beberapa malam. Dan setiap malam hinggalah di hari saya tidak sadar ketukan itu hilang. Pada ujung 2018, setelah berpindah ke rumah sewa baru, di mana rumah sewa baru ini terdapat berbagai perabot di ruang tamu dan di seluruh rumah itu. Tempat ruang makan juga di bilik. Dan ketika saya menyusun di ruangan bilik terdapat sebuah meja, di mana meja ini saya letakkan di penjuru bilik. Meja ini adalah meja pelajar atau bekerja. Dan saya menunggu sampai larut malam. Setelah selesai, saya pun dan anak saya ingin melakukan mata tidur. Tiba-tiba saya terdengar ketukan dari kawasan meja ini beberapa kali, dan saya mencarinya tanpa rasa takut. Malah mau mencari tahu apa ketukan ini dalam beberapa malam. Dan setiap malam hinggalah di hari saya tidak sadar ketukan itu hilang. Pada ujung 2018, setelah berpindah ke rumah sewa baru, di mana rumah sewa baru ini terdapat berbagai perabot di ruang tamu dan di seluruh rumah itu. Tempat ruang makan juga di bilik. Dan ketika saya menyusun di ruangan bilik terdapat sebuah meja, di mana meja ini saya letakkan di penjuru bilik. Meja ini adalah meja pelajar atau bekerja. Dan saya menunggu sampai larut malam. Setelah selesai, saya pun dan anak saya ingin melakukan mata tidur. Tiba-tiba saya terdengar ketukan dari kawasan meja ini beberapa kali, dan saya mencarinya tanpa rasa takut. Malah mau mencari tahu apa ketukan ini dalam beberapa malam. Dan setiap malam hinggalah di hari saya tidak sadar ketukan itu hilang. Pada ujung 2018, setelah berpindah ke rumah sewa baru, di mana rumah sewa baru ini terdapat berbagai perabot di ruang tamu dan di seluruh rumah itu. Tempat ruang makan juga di bilik. Dan ketika saya menyusun di ruangan bilik terdapat sebuah meja, di mana meja ini saya letakkan di penjuru bilik.
meja ini adalah meja pelajar atau pekerja. Dan saya mengulas sampai larut malam. Setelah selesai, saya pun dan anak saya ingin memulakan mata tidur. Tiba-tiba saya terdengar ketukan dari kawasan meja ini beberapa kali, dan saya mencarinya tanpa rasa takut. Malah mau mencari tahu apa ketukan ini dalam beberapa malam. Dan setiap malam hinggalah di hari saya tidak sadar ketukan itu hilang. Berhujung 2018, setelah berpindah ke rumah sewa baru, di mana rumah sewa baru ini terdapat berbagai perabot di ruang tamu dan di seluruh rumah itu, tempat ruang makan juga di bilik. Dan ketika saya menyusun di ruangan bilik terdapat sebuah meja, di mana meja ini saya letakkan di penjuru bilik. Meja ini adalah meja pelajar atau pekerja. Dan saya mengulas sampai larut malam. Setelah selesai, saya pun dan anak saya ingin memulakan mata tidur. Tiba-tiba saya terdengar ketukan dari kawasan meja ini beberapa kali, dan saya mencarinya tanpa rasa takut. Malah mau mencari tahu apa ketukan ini dalam beberapa malam. Dan setiap malam hinggalah di hari saya tidak sadar ketukan itu hilang. Berhujung Thou art my hiding place. Thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me about with songs of deliverance. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. He keepeth all his bones, not one of them is broken. The Lord nurses them when they are sick, and restores them to health. Call on me when you are in trouble. Shalom. Ini adalah episode pertama, part kedua Diariku Bibi Joseph. Setelah hilang bunyi ketukan itu yang tanpa saya sadar, saya mengalami beberapa penglihatan lagi dan cobaan dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat itu saya melakukan sholat maghrib, dan di sholat maghrib ini ada 3 rakaat, dan saya memulai sholat itu dengan rakaat pertama. Dan setiap rakaat itu, selama saya mualaf 6 tahun itu, saya tidak pernah menggunakan bahasa Arab. Saya hanya menggunakan bahasa Malaysia seperti dalam buku atau ajaran buku langkah-langkah bagaimana sholat. Di sana ada doa-doa. Dan dalam sholat saya selama 6 tahun itu, saya hanya menghafal satu surah yang saya gelar doa, sebab setiap rakaat mesti ada surah itu, dan surah itu pun wajib di setiap doa di dalam iman Islam. Surah itu adalah surah Al-Fatihah. Ketika sudah masuk kepada bahagian membaca surah itu, waktu sholat maghrib itu, rakaat pertama itu, saya mulai membaca. Tetapi yang saya hafal dalam bahasa Rumi. Tapi saat saya buka
saya buka mulut saya, mau mengucapkan surah itu. Yang terlafaz dari mulut saya adalah doa Bapa kami. Mungkin sebahagian Muslim tahu doa Bapa kami, tapi bagi saya selama 6 tahun itu, saya dengan iman saya yang saya percaya adalah saya di tempat agama yang benar, saya langsung tidak pernah mendengar doa itu. Walaupun saat itu saya tinggal dengan keluarga saya Kristen masih, tapi doa itu tidak pernah saya dengar dari mereka melaungkan atau berdoa secara besar ketika bersama saya. Dan saya tidak pernah maupun kakak saya sendiri yang paling dekat dengan saya yang masih Kristen asli. Tetapi dengan jelasnya, dengan lantangnya, dengan lancarnya doa di dalam lagu ketika itu, saya berdoa dengan doa Bapa kami sebegini. Bapa kami yang ada di surga, di atas sejadah itu, hinggalah habis sampai amin. Gimana? Bebaskan kami dari yang jahat. Tapi saya masih mencoba, sebab saya punya keimanan saat itu belum lagi percaya apa yang terjadi di atas sejadah itu di waktu saya bersolat maghrib. Dan selepas saya berdoa Bapa kami, saya tersungkur dan saya tidak dapat mengatakan apa-apa. Saya tidak dapat teruskan doa saya, walaupun di rakaat kedua, di rakaat ketiga tetap sama. Mulut saya dikunci mendoakan satu surah itu, doa Al-Fatihah, di mana surah itu terpenting di dalam setiap sholat. Lihat dari belakang ini. Seperti inilah seorang muslimah bersolat. Dan sejak dan detik itu, saya masih belum percaya apa yang terjadi sebenarnya. Dan saya menunggu di sejadah itu. Saya tidak beranjak dari sejadah itu. Saya cuma beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu saya ingat. Tapi kalau saya melafazkan Fatihah sekarang, saya pun tidak boleh sebut dengar. Oke, ceritanya akan bersambung sampai di mana saya percaya bahwa Bapa Surgawi yang datang kepada saya itu, yang membawa saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya di sejadah itu hanya tersungkur, menuntut tanpa step, tanpa langkah-langkah sholat. Saya duduk dan saya katakan begini, ya Allah, apakah ini? Apakah sekitar ini? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu sejak perkataan saya saat itu. Dan istighfar
mengucapkan keampunan, minta ampun. Saya tertanya-tanya sampai habis masa tibalah waktu sholat Isya. Saya masih di secara itu dan saya tidak mau menutup, sebab saya tetap di dalam tidak kotor dan saya masih di atas sejadah. Cuma saya bermandikan dengan air mata dan hati yang keras, hati yang masih keliru, hati masih belum terbuka dan pikiran belum merasa bercita dan itu. Sampailah waktu Isya. Lepas habis azan, saya hanya mendengar azan dari aplikasi. Selepas habis azan Isya itu, saya coba lagi dengan seperti biasa melakukan rakaat pertama. Kali ini saya belum sempat berdiri dengan baiknya. Saya terus tersungkur dan saya terus bernyanyi doa Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga. Tanpa pelat, tanpa silap, tanpa salah, tanpa silap dan salah, lancar doa di dalam aku itu. Dan semua ayat-ayat doa di dalam surat saya terus blend, saya terus melupakan semua itu. Hanya yang saya buat di atas sejadah itu doa Bapa kami, tersungkur menangis. Demis. Shalom. Ini adalah episode pertama, part kedua dariku Bibi Joseph. Setelah hilang bunyi ketukan itu yang tanpa saya sadar, saya mengalami beberapa penglihatan lagi dan cobaan dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat itu saya melakukan sholat maghrib, dan di sholat maghrib ini ada 3 rakaat, dan saya memulai sholat itu dengan rakaat pertama. Dan setiap rakaat itu, selama saya mualaf 6 tahun itu, saya tidak pernah menggunakan bahasa Arab. Saya hanya menggunakan bahasa Malaysia seperti dalam buku atau ajaran buku langkah-langkah bagaimana sholat. Di sana ada doa-doa. Dan dalam sholat saya selama 6 tahun itu, saya hanya menghafal 1 surah yang saya gelar doa, sebab setiap rakaat mesti ada surah itu, dan surah itu pun wajib di setiap doa di dalam iman Islam. Surah itu adalah surah Al-Fatihah. Ketika sudah masuk kepada bahagian membaca surah itu, waktu sholat maghrib itu, rakaat pertama itu, saya mulai membaca. Tetapi
Sarumi. Tapi saat saya buka mulut saya, mau mengucapkan surah itu, yang terlafaz dari mulut saya adalah doa Bapa kami. Mungkin sebahagian Muslim tahu doa Bapa kami, tapi bagi saya selama 6 tahun itu, saya dengan iman saya yang saya percaya adalah saya di tempat agama yang benar, saya langsung tidak pernah mendengar doa itu. Walaupun saat itu saya tinggal dengan keluarga saya Kristen masih, tapi doa itu tidak pernah saya dengar dari mereka melakukan itu, berdoa secara besar ketika bersama saya. Dan saya tidak pernah selama 6 tahun mendengar doa Bapa kami itu, maupun kakak saya sendiri yang paling dekat dengan saya yang masih Kristen asli. Tetapi dengan jelasnya, dengan lantangnya, dengan lancarnya, doa di dalam lagu ketika itu, saya berdoa dengan doa Bapa kami sebegini: Bapa kami yang ada di surga. Di atas sejadah itu, hinggalah habis sampai amin. Gimana? Bebaskan kami dari yang jahat. Tapi saya masih mencoba, sebab saya punya keimanan saat itu. Belum lagi percaya apa yang terjadi di atas sejadah itu di waktu saya bersolat maghrib. Dan selepas saya berdoa Bapa kami, saya tersungkur dan saya tidak dapat mengatakan apa-apa. Saya tidak dapat teruskan doa saya. Walaupun di rakaat kedua, di rakaat ketiga tetap sama. Mulut saya dikunci mendoakan satu surah itu, doa Al-Fatihah, di mana surah itu penting di dalam setiap sholat. Lihat gambar di belakang ini. Inilah, seperti inilah seorang muslimah bersolat. Dan sejak dan detik itu, saya masih belum percaya apa yang terjadi sebenarnya. Dan saya menunggu di sejadah itu. Saya tidak beranjak dari sejadah itu. Saya cuma beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu saya ingat. Tapi kalau saya melafazkan Fatihah sekarang, saya pun tidak boleh sebut dengar. Oke, ceritanya akan bersambung sampai di mana saya percaya bahwa Bapa Surgawi yang datang kepada saya itu, yang membawa saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya di sejadah itu hanya tersungkur, melutut, tanpa step, tanpa langkah-langkah sholat. Saya duduk dan saya katakan begini: Ya Allah, apakah ini? Apakah seperti ini? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu setiap perkataan saya saat itu. Dan istighfar.
mengucapkan keampunan, minta ampun. Saya tertanya-tanya sampai habis masa tibalah waktu sholat Isya. Saya masih di sejadah itu dan saya tidak mau menutup, sebab saya tetap di dalam tidak kotor dan saya masih di atas sejadah. Cuma saya bermandikan genangan air mata dan hati yang keras, hati yang masih keliru, hati masih belum terbuka dan pikiran belum merasa bercita dan itu. Sampailah waktu Isya. Lepas habis azan, saya hanya mendengar azan dari aplikasi. Selepas habis azan Isya itu, saya coba lagi dengan seperti biasa melakukan rakaat pertama. Kali ini saya belum sempat berdiri dengan baiknya. Saya terus tersungkur dan saya terus bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, tanpa berat, tanpa silap, tanpa salah, tanpa silap dan salah, lancar doa di dalam aku itu. Dan semua ayat-ayat doa di dalam surat saya terus blend, saya terus lupakan semua itu. Hanya yang saya buat di atas sejadah itu doa Bapa kami, tersungkur menangis demis. Shalom. The throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. He, God himself, has said, I will not in any way fail you, nor give you up. Shalom, ini adalah dari Baby Joseph. Diariku Baby Joseph. Episode yang kedua, part yang pertama, sambungan daripada episode yang pertama, part kedua, di mana ini masih tentang sholat, di mana sholat saya dalam beberapa minggu itu saya hanya dapat melafazkan doa Bapa kami dan surah Al-Fatihah yang saya hafal hanya satu-satunya bahasa yang di dalam bahasa Arumi saya hafal. Terus hilang daripada pikiran, hati dan mulut saya pun tidak melepaskan itu. Hanya doa Bapa kami. Sampailah saat ini saya lupa akan surah itu, melainkan saya melihat sendiri dan membacanya lagi. Dan hampir seminggu saat itu, saya tidak lagi sholat, tidak lagi bertelekung, bersejadah. Dan ketika saya berdoa, doa itu yang lepas dari mulut saya. Gimana saya duduk, gimana saya beratap, saya menangis, dan itulah ayat, itulah doa yang saya lepaskan sebelum saya bermohon, sebelum saya meminta. Sampailah satu saat
saya duduk di meja yang dimana pada awalnya saya mendengar ketukan itu. Saya duduk di meja itu untuk membuat assignment dimana itu adalah kerja college saya lah waktu itu. Saya duduk dan tiba-tiba saya rasa mau berdoa karena keadaan saya waktu itu sangat masih dalam kebingungan dan iman saya pun masih 50 ke iman saya yang mualaf, 50 kepada apa yang terjadi pada saya saat itu. Dan saya masih belum mengatakan bahwa Allah Bapa adalah Tuhan saya atau Tuhan Yesus adalah Tuhan saya. Saya masih mengatakan dalam keadaan begitu, doa saya doa Bapa kami. Tapi bila saya memohon, saya masih katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, kenapa ini harus terjadi? Kenapa terjadi dengan saya? Saat itu tiba-tiba saya sebak dan saya menangis dan saya menada tangan. Saya merapatkan kedua tangan saya seperti dalam gambar raja di atas. Ini adalah ukiran gambaran yang saya dapat dan saya edit buat seperti mana yang saya diwahyukan saat itu. Saya menanda tangan dan ketika saya menanda tangan, saya melihat ada garisan di cantukan itu salib seperti dalam gambar raja tuh. Salib dan bentuk salib garisan itu memang asli. Kalau kalian coba sendiri pun kalian akan nampak. Nah, bila kalian dapatkan tangan kalian dapat satu garis dari rapat itu, lepas itu dari belahan barisan menegak tuh ada barisan melintang tuh memang ketara. Tapi yang saya lihat bukan setakat itu. Saya lihat ada satu cahaya seperti gambar raja tuh. Salib itu bercahaya di tapak tangan saya dan saya tidak tahu apa. Tapi selepas saya melihat, saya terasa macam mau tersungkur. Tapi sebelum saya melakukan itu, saya sudah sebak, saya sudah nangis dan saya nangis sepanjang berapa minggu saya lalu itu, hampir sebulan itu, dari kejadian awal, dari jamahan waktu saya bersolat, sampailah saya melihat ini dalam beberapa minggu tuh, saya hanya mulai berkata di dalam tahisan, saya menangis. Tapi saat ini, saat saya nampak salib yang terang di tepuk tangan saya itu, saya mencari tempat untuk berlutut. Dan di saat itulah mulut saya mengatakan, ya Bapak, seperti di dalam doa kami, ya Bapak, apakah semua ini? Dan saya menangis, saya seperti orang kebingungan, saya seperti orang yang tidak tahu arah, tidak tahu mau apa, mau kata lagi, apa lagi mau cakap. Dan saya tersungkur, saya menangis, sehingga kan saya tidak mampu bersuara. Bukan saya bisu, tapi tidak tahu apa yang mau katakan lagi. Dan saya katakan begini, ya Bapak, saat itulah keluar dari mulut saya, bukan lagi Allah, tapi ya Bapak.
seperti dalam doa Bapa kami. Saat itu saya rasa saya sudah paham, dan sekarang saya berpikir keadaan saya saat itu, saya telah buka hati. Saya buka hati dan saya diberi pewayuan mana saya disuruh, dituntun untuk mencari Alkitab. Inilah step gambar aja di atasnya adalah step di mana step-step ini yang saya lalui dalam pengalaman saya bersama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Tritunggal Allah saya, Tritunggal itu. Saya mencari Alkitab, dan Alkitab itu hanya ada di kakak saya yang masih kecil yang tinggal sama saya. Saya pinjam Alkitab, dia terkejut sebab dia tidak sangka selama 6 tahun itu baru saya mau mencari Alkitab, dan dia tidak sangka yang saya nih kuat di dalam iman tuh, sampai di dalam iman mualaf itu. Boleh tanya dengan dia minta Alkitab, dan di sanalah saya menceritakan hal ini. Dan satu pesan kakak saya, dia suruh saya buka hati, terima apa yang terjadi, mesti ada rencana baik Tuhan. Dan ketika saya mendapat Alkitab itu, saya menangis lagi. Saya mengulang Alkitab itu. Adakah saya bersuara dalam hati saya mengatakan, apa jawaban di sini? Waktu itu belum ada perkataan Tuhan Yesus. Apa yang ada saat itu, Bapa Surgawi yang saya sebut di mulut saya. Dan adalah perkataan-perkataan di dalam Alkitab itu sangat mengena dengan apa yang saya lalui. Oke, jumpa di episode kedua. Bagian kedua, saya akan ceritakan lagi apa yang terjadi selepas itu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom, ini adalah Diary Bibi Joseph. Diaryku Bibi Joseph. Episode yang kedua, bab yang pertama, sambungan daripada episode yang pertama, bab kedua, di mana ini masih tentang sholat, di mana sholat saya dalam beberapa minggu itu saya hanya dapat melafazkan doa Bapa kami, dan surah Al-Fatihah yang saya hafal hanya satu-satunya bahasa yang di dalam bahasa Rumi saya hafal. Terus hilang daripada pikiran, hati dan mulut saya pun tidak melepaskan itu, hanya doa Bapa kami. Sampailah saat ini saya lupa akan surah itu, melainkan saya melihat sendiri dan membacanya lagi. Dan hampir seminggu saat itu, saya tidak lagi sholat, tidak lagi bertelekung, bersejadah. Dan ketika saya berdoa, doa itu yang lepas dari mulut saya, di mana saya duduk, di mana saya beratap, saya menangis, dan itulah ayat, itulah doa yang saya lepaskan.
sebelum saya bermohon, sebelum saya meminta, sampailah satu saat saya duduk di meja yang dimana pada awalnya saya mendengar ketukan itu. Saya duduk di meja itu untuk membuat assignment di mana itu adalah kerja college saya lah waktu itu. Saya duduk dan tiba-tiba saya rasa mau berdoa karena keadaan saya waktu itu sangat masih dalam kebingungan dan iman saya pun masih 50 ke iman saya yang walak, 50 kepada apa yang terjadi pada saya saat itu. Dan saya masih belum mengatakan bahwa Allah Bapa adalah Tuhan saya atau Tuhan Yesus adalah Tuhan saya. Saya masih mengatakan dalam keadaan begitu, doa saya doa Bapa kami. Tapi bila saya memohon, saya masih katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, kenapa ini harus terjadi? Kenapa terjadi dengan saya? Saat itu tiba-tiba saya sebak dan saya menangis dan saya menada tangan. Saya merapatkan kedua tangan saya seperti dalam gambar raja di atas. Ini adalah ukiran gambaran yang saya dapat dan saya edit buat seperti mana yang saya diwahyukan saat itu. Saya menada tangan dan ketika saya menada tangan, saya melihat ada garisan di cantukan itu salib seperti dalam gambar raja tuh. Salib bentuk salib garisan itu memang asli. Kalau kalian coba sendiri pun kalian akan nampak. Nah, bila kalian dapatkan tangan kalian nampak satu garis dari rapatan itu. Lepas itu dari belahan garisan menegak tuh ada garisan melintang tuh memang ketara. Tapi yang saya lihat bukan setakat itu. Saya lihat ada satu cahaya seperti gambar raja tuh. Salib itu bercahaya di tapak tangan saya dan saya tidak tahu apa. Tapi selepas saya melihat, saya terasa macam mau tersungkur. Tapi sebelum saya melakukan itu, saya sudah sebak, saya sudah nangis dan saya nangis sepanjang berapa minggu saya lalu itu, hampir sebulan itu, dari kejadian awal, dari jamahan waktu saya bersolat, sampailah saya melihat ini dalam berapa minggu tuh, saya hanya mulai berkata di dalam tahisan, saya menangis. Tapi saat ini, saat saya nampak salib yang terang di tapak tangan saya itu, saya mencari tempat untuk berlutut. Dan di saat itulah mulut saya mengatakan, ya Bapak, seperti di dalam doa kami, ya Bapak, apakah semua ini? Dan saya menangis, saya seperti orang kebingungan, saya seperti orang yang tidak tahu arah, tidak tahu mau apa, mau kata lagi, apalagi mau cakap. Dan saya tersungkur, saya menangis, sehingga kan saya tidak mampu bersuara. Bukan saya bisu, tapi tidak tahu apa yang mau katakan lagi. Dan saya katakan begini, ya Bapak, saat itulah keluar dari mulut saya, bukan lagi Allah, tapi ya Bapak.
seperti dalam doa Bapa kami. Saat itu saya rasa saya sudah paham, dan sekarang saya berpikir keadaan saat itu saya telah buka hati. Saya buka hati dan saya diberi pewahyuan mana saya disuruh dituntun untuk mencari Alkitab. Inilah step gambar aja di atasnya adalah step dimana step-step ini yang saya lalui dalam pengalaman saya bersama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Tritunggal Allah, saya Tritunggal itu. Saya mencari Alkitab, dan Alkitab itu hanya ada dengan kakak saya yang masih kecil yang tinggal sama saya. Saya pinjam Alkitab, dia terkejut sebab dia tidak sangka selama 6 tahun itu baru saya mau mencari Alkitab, dan dia tidak sangka yang saya nih kuat di dalam iman tuh, sampai di dalam iman mualaf itu boleh tanya dengan dia minta Alkitab. Dan di sanalah saya menceritakan hal ini, dan satu pesan kakak saya, dia suruh saya buka hati, terima apa yang terjadi, mesti ada rencana baik Tuhan. Dan ketika saya mendapat Alkitab itu, saya menangis lagi. Saya memeluk Alkitab itu. Adakah saya bersuara dalam hati saya mengatakan, apa jawaban di sini? Waktu itu belum ada perkataan Tuhan Yesus. Apa yang ada saat itu, Papa Surgawi yang saya sebut di mulut saya. Dan adalah perkataan-perkataan di dalam Alkitab itu sangat mengena dengan apa yang saya lalui. Oke, jumpa di episode kedua. Batin kedua, saya akan ceritakan lagi apa yang terjadi selepas itu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom, ini adalah diary Bibi Joseph. Diaryku Bibi Joseph. Episode yang kedua, batin pertama, sambungan daripada episode yang pertama, bab kedua, di mana ini masih tentang sholat, di mana sholat saya dalam beberapa minggu itu saya hanya dapat melafazkan doa Bapa kami, dan surah Al-Fatihah yang saya hafal hanya satu-satunya bahasa yang di dalam bahasa Romi saya hafal. Terus hilang daripada pikiran, hati, dan mulut saya pun tidak melepaskan itu. Hanya doa Bapa kami. Sampailah saat ini saya lupa akan surah itu, melainkan saya melihat sendiri dan membacanya lagi. Dan hampir seminggu saat itu, saya tidak lagi sholat, tidak lagi bertelekung, bersejadah. Dan ketika saya berdoa, doa itu yang lepas dari mulut saya. Gimana saya duduk, gimana saya beratap, saya menangis, dan itulah ayat, itulah doa yang saya lepaskan.
sebelum saya bermohon, sebelum saya meminta. Sampailah satu saat saya duduk di meja yang dimana pada awalnya saya mendengar ketukan itu. Saya duduk di meja itu untuk membuat assignment dimana itu adalah kerja college saya lah waktu itu. Saya duduk dan tiba-tiba saya rasa mau berdoa karena keadaan saya waktu itu sangat masih dalam kebingungan dan iman saya pun masih 50 ke iman saya yang walak, 50 kepada apa yang terjadi pada saya saat itu. Dan saya masih belum mengatakan bahwa Allah Bapa adalah Tuhan saya atau Tuhan Yesus adalah Tuhan saya. Saya masih mengatakan dalam keadaan begitu doa saya doa Bapa kami. Tapi bila saya memohon saya masih katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, kenapa ini harus terjadi? Kenapa terjadi dengan saya? Saat itu tiba-tiba saya sebak dan saya menangis dan saya menada tangan. Saya merapatkan kedua tangan saya seperti dalam gambar raja di atas. Ini adalah ukiran gambaran yang saya dapat dan saya edit buat seperti mana yang saya diwahyukan saat itu. Saya menada tangan dan ketika saya menada tangan saya melihat ada garisan di cantukan itu salib seperti dalam gambar raja tuh. Salib bentuk salib garisan itu memang asli. Kalau kalian coba sendiri pun kalian akan nampak. Nah, bila kalian dapatkan tangan kalian nampak satu garis dari rapatan itu. Lepas itu